Seseorang bisa mengampuni, tapi tak jarang ada yang menyimpan kepahitan bertahun-tahun lama. Meskipun ingin mengampuni, tapi tak ada daya yang cukup untuk itu. Akibat kepahitan itu awalnya tak terasa, tetapi lama-kelamaan dia menyebar bagaikan racun yang merusak semua sendi kehidupan. Ada kalanya juga seseorang menunda pengampunan bagi orang lain dengan maksud sedikit memberi hukuman kepada orang yang melukai. Pembalasan dendam juga menghilangkan kemerdekaan Anda dan membiarkan orang yang bersalah kepada Anda tersebut tetap mengendalikan Anda. Kepahitan adalah virus yang mematikan. Ironisnya, virus ini umumnya tidak disadari sebagian kita. Tiba-tiba virus itu menggerogoti seluruh hidup orang yang memeliharanya. Peristiwa-peristiwa negatif yang kita alami seringkali meninggalkan luka yang dalam. Bisa jadi itu pengkhianatan, penolakan, penganiayaan, kecemburuan, bahkan perasaan tersinggung yang tidak terselesaikan. Hal ini dapat menimbulkan akar pahit, merusak kesehatan mental dan fisik kita, juga spiritualitas kita. Ketika sakit hati disimpan, dipendam, secara perlahan ia akan menggerogoti sehingga membuat kita terjatuh, merusak semua yang ada di sekeliling kita. Orang yang terluka mempunyai ingatan yang tajam tentang persoalan yang menyakitkan, berkumpul dalam rasa kasihan kepada diri, bahkan mencatat setiap serangan yang ditujukan oleh orang lain kepadanya. Rasa terluka dan kepahitan bisa saja disembunyikan. Dari luar bisa kelihatan begitu tenang dan sabar, tetapi di bagian dalam hati siap menyemburkan dorongan perasaan yang meledak-ledak. Terluka dan menyimpan dendam terus-menerus membuat seseorang tersingkir dari kebutuhan untuk mengampuni. Hati bisa dipenuhi dengan segenap amarah, dendam, sehingga tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mencintai. Ketika terluka dan punya akar pahit, kita cenderung menyendiri karena merasa tidak dapat mempercayai orang lain, cenderung posesif dan manipulatif. Kita begitu sulit menerima ajaran atau menerima kritik. Bahkan kita begitu sulit melihat hal-hal positif di kehidupan orang lain. Mungkinkah masih ada rasa terluka atau akar kepahitan yang tersembunyi di dalam diri kita? Seseorang bisa menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima jaminan kehidupan kekal, namun begitu sulit mengalami pertumbuhan rohani, begitu sulit untuk menghasilkan buah. Sebabnya adalah seseorang bertobat, percaya Yesus, namun tidak bertumbuh di dalam prosesnya. Proses itu salah satunya adalah ketika kita belajar untuk membersihkan luka-luka akar pahit yang ada dalam kehidupan kita. Beberapa langkah berikut disarankan untuk kita dapat merdeka dan terbebas dari rasa luka atau kepahitan. Pertama adalah kemampuan menyadari dan menerima rasa sakit hati. Jangan menolak, menyangkal, menekan atau menganggap remeh sakit hati. Sadari juga akibat-akibat yang sudah ditimbulkan rasa sakit itu. Kedua, cobalah memahami alasan orang lain menyakiti hati kita. Mengampuni hanya akan terjadi bila kita mengulurkan tangan kita, berusaha melihat nilai-nilai baik yang ada pada orang yang melukai. Belajar memahami dari perspektif orang tersebut, meski hal ini tidaklah mudah. Ketiga, sadarilah bahwa ada kalanya Anda tidak sanggup memikul beban itu sendirian. Anda perlu membagikan kesusahan dan penderitaan Anda pada seseorang yang Anda percayai. Ada kalanya menjadi frustasi menghadapi kenyataan itu, dan kadang menjadi begitu mengasihani diri sendiri. Misalnya muncul pertanyaan, mengapa saya harus mengalami hal ini? Kita juga perlu ingat bahwa masa lalu adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Kita harus belajar menerimanya dan bahkan menjadikannya bagian penting dari pembentukan diri kita seutuhnya. Dengan kesadaran ini akan muncul kekuatan dan kemauan untuk membangun hubungan kembali dengan orang yang sudah melukai kita. Terakhir, mulai menerima kenyataan bahwa kita terluka dan harus menghadapi itu secara real. Pada tahap ini kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tetap bahagia meski mengalami kesusahan. Satu hal yang kita syukuri adalah bahwa pengalaman terluka ini akan membuat kita punya kekuatan untuk menghadapi luka yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam sebuah relasi yang dekat dan kuat, kita akan selalu menghadapi kemungkinan untuk saling mengecewakan. Saudara, begitu penting bagi kita untuk merdeka dan terbebas dari kepahitan atau luka hati. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tuhan memberkati.